Shalom semua pemirsa program All by Grace yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita masuk ke episode yang 181. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia, anugerah, belas kasihan, kemurahan dan pimpinan penyertaan-Mu. Kami boleh masuk ke bulan Februari di tahun yang baru 2025. Ini semua karena anugerah-Mu semata-mata. Tuhan, kami mau ikuti program All by Grace episode yang ke-181 ini. Mohon pertolongan-Mu dan kami boleh sungguh-sungguh menerima apa yang terbaik yang telah Engkau siapkan bagi kami. Dan hidup rohani kami boleh naik ke tingkat level sesuai dengan apa yang Engkau inginkan bagi kehidupan rohani kami. Pimpin waktu berikutnya, urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang menyaksikan. Biar kami sama-sama boleh diberkati Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bersama banyak tawanan lainnya, seorang tawanan perang dijebloskan juga ke dalam penjara di bawah tanah yang gelap dan pengap, tempat yang sangat kecil harapan untuk dapat bertahan hidup. Kondisi penjara itu sangat buruk dan tidak manusiawi, apalagi semua tahanan itu diharuskan untuk menjalani kerja rodi dengan ancaman hukuman yang sangat berat. Keadaan yang sangat berat ini mengakibatkan tidak sedikit tawanan yang tak mampu bertahan hidup dan akhirnya meninggal dunia satu persatu. Ada yang meninggal karena sakit, atau ada yang meninggal juga karena stres menghadapi siksaan yang begitu kejam dan karena berbagai perlakuan di luar batas kemanusiaan. Walau demikian, ada seorang dari sekian banyak tawanan mampu bertahan hidup
walaupun sampai 11 tahun lamanya mengalami penderitaan yang amat sangat di kamp konsentrasi tersebut, hingga pada akhirnya ketika kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua melawan tentara sekutu mengakibatkan situasi menjadi chaos, kritis, dan kondisi itulah membuka peluang yang memungkinkan tahanan tersebut untuk melarikan diri dari kamp konsentrasi, dan dia berhasil keluar dengan selamat. Ketika diketahui dirinya keluar dalam keadaan hidup, orang-orang bertanya, apa sih rahasia yang membuat tahanan itu sanggup bertahan menghadapi siksaan yang sedemikian keji? Ia pun menjawab bahwa dirinya memiliki pengharapan. Selain dia beriman dengan penuh keyakinan yang teguh bahwa semua penderitaan yang dihadapinya suatu saat pasti akan berakhir. Dan fakta memang membuktikan bahwa pengharapannya membuahkan hasil yang nyata. Dalam surat Roma pasal 8 ayat 24 mengatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Menurut ayat surat Roma di atas, pengharapan merupakan penantian terhadap sesuatu yang tak terlihat, namun mengandung suatu kepastian. Pengharapan dapat menyelamatkan karena dapat memberikan semangat dan kekuatan kepada seseorang yang walaupun sedang berada di dalam kesesakan. Pengharapan yang didasari iman terhadap firman Tuhan akan memberikan ketegaran meski berada di ambang pintu keputusasaan, sehingga dapat membangkitkan kembali semangat untuk meraih keberhasilan. Ada seseorang yang menderita sakit kanker stadium 4. Dokter sudah memvonis usianya sudah tidak lama lagi, mungkin hanya tinggal 3 bulan saja. Dokter juga meminta keluarga untuk merelakan kenyataan demikian. Kondisi fisiknya memang sangat mengkhawatirkan. Badannya hanya tinggal kulit pembungkus tulang dan wajahnya pucat dan sangat lemah. Pasien tersebut sudah berkali-kali untuk menjalani kemoterapi, tetapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Walaupun demikian, ia pantang menyerah. Ia tetap berpengharapan dan dia beriman kepada Tuhan. Ia memilih untuk tetap setia melayani Tuhan di waktu sisa hidupnya, dan dia tetap aktif dalam kelompok persekutuan di gereja di mana ia tertanam. Ia tetap bersemangat untuk memberi penghiburan dan dorongan semangat kepada orang-orang lain yang sedang mengalami juga keadaan seperti yang dialaminya. Iman dan pengharapannya kepada Tuhan sungguh tidak percuma dan tidak sia-sia. Waktu hidupnya yang diprediksi dokter hanya sisa 3 bulan, ternyata tidak terjadi. Pasien tersebut tetap dapat bertahan hidup, bahkan melayani Tuhan hingga 3 tahun lamanya. Ini semua terjadi karena iman dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan, sehingga ia memperoleh semangat dalam melawan sakit penyakit yang menggerogoti kesehatan tubuhnya. Inilah kekuatan dan hasil mencengangkan dari iman dan pengharapan. Tema program All by Grace hari ini adalah iman dan pengharapan. Kiranya melalui pembahasan tema iman dan pengharapan kita kepada Tuhan dapat bertumbuh sehingga tetap kuat dan bersemangat senantiasa dalam menghadapi segala masalah, kesulitan, badai kehidupan, dan segala situasi serta kondisi yang terjadi. Kiranya kita akan semakin bertambah yakin dengan teguh bahwa iman dan pengharapan di dalam Tuhan tak akan mengecewakan, bahkan akan membawa kita kepada kemenangan. Beberapa prinsip yang harus menjadi dasar iman dan pengharapan kita, antara lain, yang pertama, iman dan pengharapan harus terbukti dalam suatu keberhasilan. Ketika menyaksikan sebuah film, seringkali tokoh pemeran utama, protagonis banyak menghadapi konflik atau masalah yang harus diselesaikannya. Dalam film tersebut dapat disaksikan
bagaimana tokoh pemeran utama itu berusaha berjuang dengan sekuat tenaga walaupun menghadapi begitu banyak tantangan, bahkan berulang kali dia mengalami kegagalan. Sebagai penonton, kita biasanya dapat menerka atau menebak seperti apa sih bagian akhir dari ending film tersebut. Apakah sesuai dengan harapan atau ada plot twist yang tak terduga terjadi. Bagi penonton yang bijak, jarang sekali ikut tegang atau terbawa emosi saat menyaksikan sebuah film. Karena ia tahu semuanya itu hanya cerita rekayasa yang sudah dibuat sebaik mungkin untuk dapat menyenangkan penonton. Sehingga hampir semua film memiliki akhir yang bahagia, akhir yang indah, atau happy ending. Seberat apapun masalah yang dihadapi, sesusah apapun kesulitan yang dialami, semuanya itu akan mengalami titik balik atau turning point dan terselesaikan. Sehingga film ini bisa berakhir dengan indah, happy ending. Jika saja sebuah film selalu memiliki akhir cerita yang indah atau menyenangkan atau happy ending, tidakkah terlebih lagi kisah kehidupan Anda dan saya yang sudah dirancangkan oleh Tuhan? Namun sayangnya banyak orang kehilangan iman dan pengharapan ketika menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan masalah, pergumulan, terpaan badai kehidupan yang terus menghantam silih berganti. Mungkin ada yang berharap agar usahanya yang sedang terpuruk dapat bangkit kembali dan dapat meraih keberhasilan. Mungkin ada yang berharap agar pasangan hidupnya bisa cepat bertobat segera, berubah, dan kembali mendekat lagi kepada Tuhan. Jangan duniawi. Ada juga yang berharap untuk mendapatkan buah hati segera di usianya yang sudah tidak muda lagi. Ada juga yang berharap agar dapat bebas dari hutang, tidak lagi dihantui dengan kejaran penagih hutang. Sebaliknya dapat mengalami kemerdekaan finansial atau financial freedom. Mungkin ada juga yang berharap agar Tuhan segera memulihkan kesehatan keluarganya yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Ada pula yang berharap akan terobosan ekonomi di tengah begitu banyak pengeluaran dan kebutuhan yang menanti, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Mengikapi situasi dan kondisi yang ada, iman dan pengharapan sebagian orang bisa menjadi rontok, lemah, bahkan gugur karena merasa percuma saja berharap dan berdoa, toh kenyataannya belum juga ada perubahan yang terjadi seperti apa yang diharapkan. Walaupun sudah berharap, berusaha, dan berjuang bertahun-tahun, tapi semuanya tampak percuma dan sia-sia. Seringkali orang menyamakan antara iman dengan pengharapan sehingga menyebutnya secara bersamaan, padahal ada perbedaan di antara keduanya. Jika boleh diibaratkan, iman itu pengharapan yang tingkat yang lebih tinggi atau the next level. Ketika berharap, orang belum tentu sungguh-sungguh yakin akan apa yang diharapkan. Jika terjadi, ya syukur. Jika tidak terjadi, ya sudahlah, terima saja. Tetapi ketika seseorang beriman, ia sangat yakin akan menerima apa yang dia imani, yang dia doakan. Karena ia mendasari doanya itu dengan berpegang teguh dan dibangun di atas dasar perkataan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 7 yang berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Apabila ia sungguh-sungguh yakin apa yang dimintanya itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, ia akan yakin dengan teguh, maka waktunya akan tiba nanti. Imannya itu akan membuahkan hasil dan ia akan menerimanya. Di dalam Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-23 dan 24, Tuhan Yesus juga mengajarkan prinsip-prinsip doa yang berhasil kepada semua orang yang percaya. Isinya demikian: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,
asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kuncinya adalah percaya dengan penuh iman dan bukannya hanya sekedar berharap. Berharap bisa juga hanya menandakan sebuah sikap semoga atau ya harap-harap Tuhan menjawab, harap-harap Tuhan bekerja tanpa ada sebuah keyakinan yang pasti. Namun yang Tuhan inginkan dari kita adalah iman sebagaimana yang Tuhan nyatakan di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang 7 dan ke-8 berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Pada dasarnya Tuhan itu sangat peduli dengan kita. Dia mampu, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi masalahnya, apakah kita memiliki iman, yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah sama seperti apa yang dikatakannya? Jika kita sungguh-sungguh beriman, adakah kita bertindak? Mungkin ada saja yang miskom terkait iman dan tindakan. Berpikir kalau beriman saja sudah cukup. Biarkan Tuhan yang lakukan bagiannya. Aku tidak perlu melakukan sesuatu. Bukan demikian kebenarannya. Yakobus mengingatkan kita di dalam suratnya di Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Misalnya seseorang beriman maka mendapatkan sebuah pekerjaan. Ia berdoa siang dan malam. Ia proklamirkan banyak ayat-ayat Alkitab. Yakin bahwa apa saja yang diminta dan doakan pasti akan menerimanya. Pasti berhasil. Tetapi ia tidak pernah memasukkan atau mengajukan surat lamaran kerja. Dia duduk santai ria saja di rumah menunggu panggilan kerja. Tidak memperlengkapi diri dengan berbagai ilmu atau skill. Mana mungkin ia bisa mendapatkan pekerjaan yang diharapkannya. Bukanlah karena ia kurang iman, tapi karena tidak membawa imannya itu ke dalam tindakan atau perbuatan. Tindakan atau perbuatan itu adalah dia harus mengajukan surat lamaran kerja, sementara ia beriman bahwa pekerjaan itu akan didapatkannya setelah memasukkan surat lamaran. Menjelang Natal, saya menerima sebuah kartu Natal yang di dalamnya ada tulisan tangan dari putri kami yang saat itu berharap dapat melanjutkan studinya ke Australia setelah lulus SMA. Tulisan tangannya berbunyi, Merry Christmas Dad, thank you for Yaris. Dan di bawahnya ada sebuah ayat terambil dari Yeremia pasal 32 ayat 27 bagian B dalam terjemahan bahasa Inggris secara King James Version. Is there anything too hard for me? Seterimanya kartu tersebut, saya terngiang-ngiang terus akan ayat yang tertulis, Is there anything too hard for me? Adakah sesuatu yang terlalu sukar bagiku? Dalam hati, selain ingin mendukung iman dan pengharapannya agar tidak menjadi lemah, saya juga disadarkan untuk mengakui memang benar, mana ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Terlepas dari apapun yang ada di pikiran dan hati, kuputuskan saja untuk mendukung iman dan pengharapan putri kami. Dan sungguh ajaib, mengherankan sekali, iman dan pengharapannya menghasilkan sesuatu sesuai dengan kerinduannya, dan putri kami mendapatkan atau memperoleh mobil Yaris seperti apa yang dirindukan, yang diingini, dan yang diharapkannya tepat pada waktunya. Beriman artinya kita percaya bahwa Tuhan itu setia kepada janji-janjinya
dan perkataannya, bahwasanya semua perkataannya itu adalah kebenaran yang tidak berubah, yang selalu dapat dipercaya dan tidak terbantahkan. Dengan beriman, berharap dan percaya, memproklamirkan perkataan Tuhan, maka sesuai dengan iman kita, percayaan kita, kita akan menerima apa hasilnya daripada iman itu. Tuhan adalah pribadi seperti yang dijanjikannya di dalam berbagai bagian Alkitab. Dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Yesaya pasal 55 ayat 10 dan 11 berkata, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penebur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Memang sudah seharusnya lah kita mendasari iman bukan atas dasar janji manusia yang terbatas dan bisa berubah. Jangan sampai kita beriman pula kepada pencapaian, prestasi, kesuksesan, harta, materi, atau relasi yang kita miliki. Karena itu semua tak akan bertahan lama. Bisa berubah dan bisa berlalu. Ibarat istana yang dibangun di atas pasir, yang bisa roboh setiap saat diterpa oleh angin dan air. Kita harus berdiri di atas dasar janji-janji Tuhan. Sebagaimana lagu hymn yang pernah ditulis oleh Russell Kelso Carter. Russell pernah 7 tahun lamanya menderita sakit jantung. Dengan perlahan-lahan kesehatannya terus menurun sampai tubuhnya tidak bisa lagi menerima pengobatan secara medis. Ia benar-benar sudah diambang pintu kematian. Menyadari hal ini, ia berdoa sebagai berikut, sembuh atau tidak, hidupku selamanya dikhususkan untuk melayani Tuhan. Ia terus mengucapkan janji-janji Tuhan terkait kesembuhan. Beberapa bulan berikutnya, kesehatannya malah membaik dan umurnya diperpanjang Tuhan 49 tahun lagi. Dan ia bisa melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Salah satu lagu karya tulisnya adalah Standing on the Promises, berdiri di atas janji-janji Tuhan. Penulis kitab Ibrani menyatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan jelas tertulis bahwa iman sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan, dan setiap orang yang beriman percaya akan menerima rewards atau upah sebagaimana yang dijanjikan Tuhan. Kita dapat belajar juga dari kisah tokoh Alkitab yang tak asing lagi, yaitu Yusuf. Kehidupan Yusuf penuh dengan pasang surut. Ia pernah menjadi anak kesayangan ayahnya dan memakai baju jubah yang sangat indah, sehingga saudara-saudaranya timbul iri hati dan membuangnya ke dalam sumur sebelum Yusuf akhirnya dijual sebagai budak ke negeri asing. Tidak hanya itu saja, pilihan Yusuf untuk tetap menjaga integritas hidup malah berakibat fitnah yang harus ditanggungnya sehingga ia berakhir di dalam penjara. Padahal Tuhan sudah berjanji melalui mimpi bahwa Yusuf akan menjadi orang besar yang berpengaruh. Tetapi kenyataan hidup yang dialaminya sangat bertolak belakang. Bukan semakin baik, tapi semakin buruk dan terpuruk. Meski meniti jalan mencapai puncak tidaklah mudah, Yusuf harus melalui jalan panjang dan berliku. Namun ia tidak patah semangat. Tidak ada keluhan, apalagi sungut-sungutan yang keluar dari mulutnya. Yusuf mengerti
bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah dalam rencana Tuhan dan akan mendatangkan kebaikan serta indah pada waktunya. Penantian dan pengharapan Yusuf tidak sia-sia. Sebaliknya, terwujudlah menjadi suatu kenyataan. Di dalam penjara, justru Yusuf berkesempatan untuk berkenalan dan mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti raja yang kelak justru menjadi jalan baginya untuk bertemu dan mengartikan mimpi raja atau Firaun. Siapa dapat menyangka dari seorang tahanan, Yusuf mendapatkan promosi yang luar biasa hingga menjadi orang nomor 2 seantero Mesir. Setidaknya membutuhkan waktu belasan tahun sejak Yusuf dijual saudara-saudaranya sampai ia mengalami penggenapan janji Tuhan yang dinanti-nantikan, yang diharapkannya. Bukan waktu yang singkat, bukan proses yang mudah, tetapi semua dapat dilalui oleh Yusuf karena ia memiliki iman dan pengharapan yang menyemangatinya dan menguatkannya setiap saat. Sebagaimana Yusuf, kita semua juga rindu kan agar setiap perkara yang kita alami dalam hidup ini akan berakhir dengan indah. Pertanyaannya adalah, apakah ini sebuah harapan yang mustahil? Tentu saja tidak. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang selalu ingin memberikan hal-hal yang terbaik bagi anak-anaknya, asalkan kita mau tetap taat menjalani prosesnya. Tetapi tetap beriman, percaya, dan berharap kepada Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu. Namun sayangnya dalam realita, banyak orang yang merasa sudah beriman, tetapi pada hakikatnya iman mereka hanya sebatas pengharapan. Tanpa pemahaman yang mendalam akan firman Tuhan, perkataan Tuhan, mereka memilih untuk menyerah di tengah jalan karena terobosan dalam hidupnya belum juga mereka alami, padahal semuanya itu belum sampai pada kesudahannya. Memang tidak mudah dan merupakan sebuah tantangan untuk sungguh-sungguh beriman dan berpengharapan teguh, karena kenyataan yang dihadapi sering bertolak belakang dengan apa yang menjadi pengharapan kita. Tidak heran juga bila ada orang-orang tertentu menjadi gagal beriman, merasa pengharapannya mustahil terwujud, tiada kemungkinan tergenapi, sehingga doa mereka tidak lagi memiliki kekuatan atau kuasa karena iman dan pengharapannya sudah goyah, sudah tidak sungguh-sungguh lagi. Padahal dalam Markus pasal ke-9 ayat 23b ada tertulis, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Iman janganlah sebatas pernyataan atau pengakuan saja. Iman yang sejati adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan itu harus tercermin dalam tindakan nyata melalui kehidupan kita. Iman yang pasif hanya berhenti pada pengakuan. Sebaliknya, iman yang aktif atau iman yang hidup akan berbuah ketika iman dituangkan ke dalam perbuatan nyata. Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika beriman, kita jangan hanya menunggu Tuhan melakukan sesuatu, tapi kita harus melangkah dengan iman, mengambil langkah-langkah konkret sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dalam Injil Markus tercatat kisah seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya. Segala usaha sudah dilakukannya, berbagai tabib pada zaman itu sudah dimintakan bantuan, dan berbagai metode pengobatan sudah dicoba, tetapi tidak juga mendatangkan hasil. Bahkan dikatakan telah dihabiskannya semua yang ada padanya, artinya sudah habis ludes harta bendanya untuk biaya pengobatan yang sudah ditempuh. Tapi semuanya tidak ada hasil, malah keadaannya semakin memburuk. Wanita ini sadar bahwa dirinya sudah berada pada titik nadir.
tidak ada harapan lagi. Kesehatannya sudah sangat buruk, harta benda sudah habis ludes, sementara dirinya harus dikucilkan demi terluput dari hukuman massa karena penyakit pendarahan tergolong najis dan dilarang berinteraksi dengan sesama. Walaupun secara pandangan manusia tidak ada harapan, tetapi wanita itu tetap rindu. Dia berpengharapan dan beriman untuk dapat sembuh, pulih secara sempurna. Dalam kondisinya yang sedemikian buruk, bersyukurlah ia telah mendengar tentang Yesus yang sanggup memberikan solusi dari kondisi yang dideritanya. Karena Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat yang luar biasa, melebihi apa yang manusia dapat bayangkan. Dalam segala keterbatasannya, wanita itu berusaha mencari dan mendekati Tuhan Yesus dengan iman dan pengharapan yang besar bahwa ia pasti akan menerima kesembuhan jika berhasil menjamah jubah Tuhan Yesus. Seperti tercatat dalam Markus pasal 5 ayat yang 28 berkata, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Walaupun harus menghadapi risiko besar, terinjak massa yang berkerumun mengelilingi Yesus, apalagi dengan kondisinya yang sudah sangat lemah, tetapi ia tetap beriman teguh dan berpengharapan teguh sehingga ia berjuang mendekati Tuhan Yesus. Wanita tersebut pantang menyerah. Kabar tentang Yesus menghidupkan iman dan pengharapannya serta mengobarkan semangat juangnya dan membesarkan keberaniannya. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalanginya dan benar saja sesuai dengan iman dan pengharapannya terbukti. Ada hasil yang dialami, yaitu kesembuhan dan pemulihan yang sempurna ketika ia berhasil menyentuh jubah Tuhan Yesus. Pada Markus pasal 5 ayat 34 berkata, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bagaimana dengan Anda dan saya? Mungkin ada sebagian dari kita yang merasa sudah mencoba banyak hal dan kini dalam kondisi menyerah kalah. Bahkan mungkin untuk berharap kepada Tuhan pun sudah enggan rasanya karena merasa sudah bertahun-tahun didoakan tetapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Padahal bisa saja jawaban yang terbaik dari Tuhan sudah dipersiapkan. Tinggal menunggu sebentar lagi, bersabar sebentar lagi, dan bertekun setia lebih lagi dengan persisten dan konsisten. Maka kita akan menerima jawaban yang kita rindukan. Ingatlah, kita belumlah kalah selama kita tidak menyerah. Jangan berhenti berharap hanya karena belum melihat hasil. Jangan menyerah hanya karena belum ada solusi. Bagian kita adalah tetap beriman, berpengharapan, dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Maka semuanya pasti akan menjadi indah pada waktunya, karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang baik, yang memiliki rancangan terbaik dan terindah bagi hidup kita semua. Bisa jadi saat ini belum tiba waktu yang terbaik, sehingga masih harus menanti sebentar lagi. Tetapi dalam segala sesuatu yang sedang dijalani, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Tetaplah taat menjalani proses Tuhan, dan lihatlah, Tuhan pasti akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi mungkin tampak mustahil untuk teratasi. Namun tetaplah beriman, bukan hanya sekedar berharap, sehingga akhirnya kita akan berhasil sesuai dengan iman kita. Namun iman jangan dijadikan sebagai alat untuk memelintir tangan Tuhan agar Dia melakukan apa yang kita harapkan atau minta. Meminta dan beriman adalah bagian kita. Soal bagaimana dan kapan waktunya, itu adalah bagian Tuhan. Apa yang Tuhan pandang baik sesuai kehendak-Nya, Tuhan pasti takkan menahannya. Karena itu, yang paling penting, kita harus beriman kepada Tuhan yang tak pernah salah, yang selalu baik, benar, setia, dan adil. Dengan demikian, kita akan menyaksikan sendiri
bagaimana Tuhan campur tangan dalam segala area kehidupan kita, dan kita akan dibuatnya terkagum-kagum, terheran-heran, takjub akan Tuhan kita, siapa dirinya itu. Kiranya kita dapat mengerti bagaimana mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya yang bisa memberikan segala sesuatu dengan baik melalui iman yang didasari oleh kebenaran firman atau perkataan Tuhan, sehingga iman dan pengharapan kita bisa terbukti dan berhasil. Dialah Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Prinsip yang kedua adalah beriman dan berpengharapan dengan tujuan sikap hati yang tulus dan murni. Banyak orang salah mengartikan iman. Ada yang mengira beriman berarti berani memperkatakan sekalipun hati masih gentar, belum yakin, dan masih ada kekhawatiran.
Ada juga yang berpikir beriman artinya berharap percaya sesuai dengan kerinduan hati tanpa dilandasi pengenalan yang benar akan perkataan atau firman Tuhan, sehingga beriman sesuka hatinya saja tanpa mengerti apa kata Tuhan, apa kehendak Tuhan, dan bagaimana seharusnya pimpinan Tuhan bagi hidupnya. Ada yang menganggap iman bagaikan semacam meterai perjanjian dengan Tuhan. Tuhan seolah-olah berhutang dalam menggenapi setiap hal yang kita imani. Bahkan ada orang yang menganggap beriman merupakan suatu perlombaan dalam hal seberapa besar sih ukuran iman seseorang, sehingga dalam menghadapi segala situasi dan kondisi dengan mudahnya ia mempersalahkan atau mengambing hitamkan iman. Mengapa doa belum terjawab? Karena kurang iman. Mengapa belum ada terobosan hidup? Karena kurang iman. Mengapa hidup masih belum sesuai dengan harapan? Karena kurang iman. Seolah-olah iman adalah biang keladi, kambing hitam dari segala sesuatu yang terjadi. Padahal yang paling penting bukanlah soal ukuran atau kadar iman. Bukan masalah pada iman yang kurang besar, melainkan harus iman yang benar. Ada tertulis dalam Matius pasal 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat ini mengatakan iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Biji sesawi tidaklah besar, melainkan sangat kecil, hanya sekitar 1 mili. Bahkan dikatakan biji sesawi adalah salah satu biji terkecil yang ditemukan di Timur Tengah. Namun sekalipun demikian, dari biji yang sedemikian kecil itu bisa tumbuh pohon yang besar dan rindang dengan tinggi mencapai lebih kurang 3 meter. Melalui ayat ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa ukuran atau kadar iman yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang besar hanya dibutuhkan iman yang seukuran biji sesawi. Tetapi iman yang sekecil biji sesawi itu saja dapat berdampak luar biasa bila dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Iman bukanlah untuk adu keren, adu hebat. Iman bukan dilandasi oleh kemampuan dan kehebatan diri. Iman harus dilandasi oleh kasih setia dan kemurahan Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Karena itu, tujuan dari beriman pun harus jelas. Bukan sekedar untuk memuaskan hawa nafsu diri sendiri, untuk keren-kerenan atau gaya-gayaan, apalagi untuk menyombongkan diri dan berbagai hal negatif lainnya yang dapat membawa kita kepada kehancuran. Tujuan iman harus jelas, bukan untuk mencari kesenangan atau kenyamanan diri, bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk memperoleh hidup yang berkenan kepada Tuhan. Melalui iman, kita memperoleh pengampunan dosa, pembenaran Tuhan, keselamatan, pengudusan, dan kita dilayakkan menjadi anak Allah, pertumbuhan, pemeliharaan, dan jaminan hidup yang kekal di surga. Ketika sungguh-sungguh beriman, berarti kita mau percaya sepenuhnya pada perkataan Tuhan dan pimpinannya dalam kehidupan kita. Kita bersedia untuk taat secara totalitas, untuk melakukan setiap kehendak Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan tahu dan pasti akan menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Dengan demikian, kita tidak lagi memaksakan kehendak diri kita. Terpujilah Tuhan jika Tuhan menggenapi kerinduan hati kita dengan segera. Tapi jika waktunya belum tiba, kita harus tetap mensyukuri dan bersuka cita, karena percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Pujilah Tuhan jika jawaban doa sesuai dengan harapan. Tapi jika tidak sesuai, kita harus tetap memuji dan memuliakan Tuhan, karena
Tuhan telah menyediakan yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan atau kita harapkan dan yang kita doakan. Sama halnya dengan Sadrah, Mesakh, dan Abednego yang terancam nyawanya karena menolak menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Menghadapi situasi dan kondisi yang demikian mencekam, iman banyak orang tentu bisa rontok dan pupus harapan kita. Tetapi tidak demikian dengan Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Dengan berani dan tegas mereka berkata seperti yang tertulis dalam Daniel pasal 3 ayat 17 hingga 18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sungguh pernyataan iman yang sangat kokoh dan luar biasa. Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Namun sekalipun tidak, mereka tetap memilih yang benar, yaitu menolak menyembah patung emas karena mereka hanya mau memuja dan menyembah Tuhan yang hidup. Lalu apa yang terjadi? Apakah lantas Raja berkemurahan hati dan menyelamatkan mereka dari perapian yang berkobar-kobar itu? Tidak. Raja justru semakin meluap amarahnya dan meminta agar perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya, bahkan sampai membakar mati orang yang mengangkat mereka bertiga. Lalu bagaimana dengan nasib Sadrah, Mesakh, dan Abednego? Apakah mereka lantas mati martir begitu saja? Tidak juga. Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan luar biasa. Menyikapi kenyataan tersebut, Raja terkejut ketika mendapati ada 4 orang yang berjalan-jalan dengan bebas di dalam perapian. Yang mana yang keempat tampak seperti anak dewa. Ya, Tuhan menyertai dan melindungi mereka walau dalam perapian panas sekalipun. Bahkan ketika mereka dipanggil keluar oleh Raja, tampaklah bahwa sehelai rambut mereka pun tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau api pun tidak menempel pada mereka. Sungguh luar biasa. Semua kejadian itu disaksikan langsung oleh Raja, para wakil Raja, dan penguasa, para bupati, dan para menteri Raja yang datang berkumpul saat itu. Pada hari itu juga, Raja mengakui Tuhannya Sadrah, Mesakh, dan Abednego sebagai Tuhan yang hidup. Bahkan memberikan kedudukan tinggi bagi Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Tentu saja semua itu takkan mereka alami bila iman mereka goyah, apalagi rontok. Atau dasar iman mereka bukan lagi pada perkataan dan kebenaran firman Tuhan. Bisa jadi mereka malah memilih untuk kompromi saja dan menyelamatkan diri daripada memegang teguh iman percaya kepada Tuhan sampai akhir. Bersyukurlah mereka memilih dengan benar, sehingga yang mereka alami bukan sekedar dibebaskan dari perapian, namun hidup mereka telah menjadi sebuah kesaksian yang memuliakan nama Tuhan bahkan hingga saat ini, ribuan tahun setelah peristiwa tersebut terjadi. Saya sering melayani ibadah KKR disertai kesembuhan ilahi di berbagai tempat. Setiap kali mendoakan orang sakit, saya menjaga hati agar senantiasa mengatakan Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Mulia bagi nama Tuhan Yesus. Saya berusaha untuk tidak lalai dan lupa mengatakannya, karena manusia itu cenderung berharap dan mengandalkan manusia lain. Dalam hal ini, hamba Tuhan yang melayani ketimbang berharap dan mengandalkan Tuhan. Seringkali tanpa sadar, mereka kultus individukan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dan itu bisa berakibat
hamba Tuhan yang melayani bisa tanpa sadar ia sudah mencuri kemuliaan nama Tuhan. Merasa dirinya hebat, layak, mampu. Akhirnya hamba Tuhan tersebut bisa saja tidak lagi dipakai Tuhan seperti sedia kala. Melayani sih tetap melayani, namun sikap hati yang tulus dan murni serta motivasi pelayanan perlu menjadi tanda tanya. Sesungguhnya iman dan pengharapan menempati posisi penentu bagi seorang hamba Tuhan yang ingin dipakai Tuhan dengan heran ajaib dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Tetapi untuk dapat terus bertahan dan langgeng dipakai Tuhan sedemikian, belum tentu. Semuanya kembali kepada dasar motivasi, sikap hati yang tulus dan murni, yang belum tentu semua hamba Tuhan menyadari dan berusaha untuk mempertahankannya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Sudahkah kita memiliki iman yang benar, yang dilandasi oleh sikap hati dan tujuan yang tulus lagi murni, yaitu untuk hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan, memuliakan namanya, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama? Sudahkah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, atau masihkah kita mengutamakan kepentingan diri sendiri dan kesenangan diri sendiri? Ingatlah bahwa ketika kita menaati firman-Nya dan bersandar pada pengharapan yang benar, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan nyata di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, meskipun tidak selalu dengan cara seperti apa yang kita harapkan. Namun yang pasti adalah cara Tuhan yang jauh lebih baik, lebih indah, lebih mulia dari apa yang dapat kita bayangkan atau kita harapkan. Mari perbaharuilah komitmen kita untuk memiliki iman dan pengharapan yang tidak egosentris, yaitu yang tidak berfokus kepada diri sendiri. Mari arahkan fokus iman dan pengharapan kita kepada tujuan yang tulus dan murni, yaitu untuk berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, serta kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Dengan sikap hati yang benar, kita akan mengalami kasih karunia dan berkat yang melimpah, yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah kita imani, yang pernah kita harapkan. Dengan demikian, kita akan melihat hasil yang mencengangkan bila mana kita mengerti, menaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berjanji sama Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan, jadikan aku Tuhan semakin hari semakin seperti diri-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu.
Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk pesan-Mu yang telah disampaikan kepada semua pemirsa program All by Grace. Sesungguhnya Tuhan, iman dan pengharapan yang benar, yang berdasarkan perkataan firman-Mu Tuhan, itu sangat menentukan bagi kami untuk keberhasilan hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami mau sungguh hati untuk boleh beriman kepada-Mu, bukan sekedar berharap saja, tapi berharap dengan penuh iman yang teguh. Dan kami juga tahu Tuhan, iman dan pengharapan kami harus memiliki tujuan, bukan hanya untuk memuaskan diri sendiri, tapi kami mau untuk hidup lebih berkenan kepada-Mu. Dan dengan demikian, iman dan pengharapan kami akan mengantar kami kepada suatu masa depan yang gemilang, yang luar biasa, yang bisa memuliakan nama-Mu dan bisa berkenan padamu, bahkan bisa menjadi berkat bagi sesama yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Sempurnakan semua yang kami dengar, dan kami boleh sungguh-sungguh naik ke atas level yang lebih tinggi iman rohani kami untuk lebih-lebih lagi hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Tiba saatnya kita akan doa syafaat untuk Anda sekalian. Pertama-tama saya doakan untuk Anda yang merasa jantung gak enak. Ya, Anda sudah periksa ke dokter, tapi sementara hasil belum Anda terima, namun Anda merasakan jantung ini kenapa berdebar-debar, kenapa ada rasa nyeri sakit sedikit di sini, sedangkan tubuh saya kan tidak ada masalah, ya tidak mungkin saya kena serangan jantung dan lain sebagainya. Sekarang taruh dua tanganmu di atas dadamu dan kita berdoa. Mari Tuhan, Engkau jamah jantung mereka yang mengalami gangguan, sehingga mereka boleh mengalami mujizat bahwa jantungnya Tuhan sembuhkan. Tidak lagi berdebar-debar, tidak lagi ada rasa nyeri sakit di dadanya. Di dalam nama Yesus, jantungnya sembuh dan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Ya, saya doakan untuk Anda yang ada bisul yang sangat mengganggu, yang berada di bagian kanan ketiak Anda, dan itu sangat nyeri sakit. Mari engkau tumpang tangan aja saat ini. Siap-siap keluar nanahnya, tidak masalah. Dan lap saja, kasih betadin, dan Anda mengalami mujizat. Sembuh dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan bagian ketiak kanannya yang ada bisul, yang sangat merepotkan, sakit, dan bernanah. Kempeskan Tuhan, sembuhkan, dan dia tidak lagi menderita sakit, nyeri, ataupun gangguan daripada bisul tersebut. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya, amin. Walaupun urusan sepele, tapi repot. Anda yang merasa kenapa sih belakangan ini ketombe begitu banyak, ayo kamu tumpang tangan. Percaya, besar kecil, apapun masalah yang kau hadapi, Tuhan peduli, Tuhan sembuhkan. Pegang di atas kepalamu, dan dalam nama Yesus terimalah Tuhan sembuhkan ketombenya yang makin menjadi-jadi. Dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh. Yesus sembuhkan. Haleluya, amin. Anda yang merasa telapak tangan ini terus selalu berminyak berair, kenapa ya? Ada penyakit apa? Mari kita berdoa saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan telapak tangannya. Jangan lagi berair, berminyak, basah-basah. Sembuh, Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Anda yang sedang kumat, sakit lambung atau mah, taruh dua tanganmu di atas lambungmu, sembuh dalam nama Yesus. Sakit lambung Tuhan sembuhkan. Saat ini juga Yesus sembuhkan. Mulia bagi nama Yesus. Haleluya. Yang alergi, tiap pagi bangun, Anda harus bersin-bersin, Anda harus ingusan, ya, dan sangat mengganggu setiap pagi napasnya. Taruh tanganmu di atas hidungmu dalam nama Yesus. Alergi, bangun tidur yang selalu bersin-bersin, ada ingus-ingus yang mengganggu, di dalam nama Yesus jadi sembuh
dan sembuh. Saatnya kita bawa semua pergumulan, kerinduan, masalah yang Anda hadapi, kita sehati berdoa, minta Tuhan buka jalan, utarakan apa yang kau rindukan. Baik masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, keuangan, penjualan properti, keselamatan keluarga besar, kesembuhan keluarga, dan juga masalah jodoh, masa depan, masalah buah hati, keturunan kau rindu, dan perjalanan atau permohonan visa, atau apapun juga yang Anda rindukan. Taruh dua tangan di dadamu, sampai kepada Tuhan. Tuhan, aku doa sehati sepakat dengan mereka yang beriman dan menyerahkan segala kebutuhan, kerinduan mereka. Mari Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Engkau berjanji, bila kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan kami percaya, kami berkata-kata, kami tumpang tangan, kami terima dengan iman bahwa doa kami sudah Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, semua yang percaya mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Dan kami akan akhiri pertemuan kami kali ini, dan kami akhiri dengan ucapan syukur. Tuhan sempurnakan untuk pertumbuhan hidup rohani kami, dan kami boleh semakin hari semakin setia di hadapan-Mu, hidup berkenan pada-Mu, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami akan jumpa kembali dalam episode yang ke 182 minggu depan. Kami boleh kembali mengikuti dengan baik, dengan penuh kerinduan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu bagi umat Tuhan yang rindu terima berkat Tuhan. Mari buka hatimu, tampung dengan tangan-Mu dan hatimu. Terima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa akan melingkupi hidupmu. Kuasa anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Yesus yang ajaib akan senantiasa engkau rasakan, serta persekutuan dengan Roh Kudus dengan pewahyuan kebenarannya yang tak terhentikan akan senantiasa menjadi berkat bagimu, memimpin hidupmu, mewarnai kehidupanmu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua kami percaya, kami terima berkat di dalam nama Yesus. Kami ucapkan puji Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Dengan demikian berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam episode ke-181, dan jumpa kembali 182 Jumat mendatang jam 6.30. Jangan lupa share, bagikan link daripada All by Grace sehingga boleh menjadi berkat bagi lebih banyak teman, handai talanda keluarga kita, dan nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Makin banyak orang boleh diberkati. Tuhan berkati. Shalom. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari semua, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah,
Yesus memberkati semuanya. God is good, God is great. Sampai ketemu minggu depan. All by grace.